Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jadi dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera mempresentasikan atau presentasi terkait tugas UAS yang telah diberikan oleh Ibu dosen yang ada di classroom pada mata kuliah Hukum Pertanahan. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tanah terlantarnya. Jadi pengertian tanah terlantar kalau menurut Maria S.W. Sumarjono tidak mudah menetapkan tanah sebagai tanah terlantar. Maksudnya kayak hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar harus melihat dari beberapa aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kita melihat dari subjeknya, apakah perorangan atau badan hukum. Kemudian yang kedua, tanah pertanian atau tanah bangunan. Yang ketiga, adanya kesengajaan dari subjek atau tidak. Kemudian yang keempat, jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar. Nah, jadi di situ ada beberapa aspek yang disebutkan oleh Sumarjono. Kemudian Budi Harsono, jadi pelantaran tanah lebih mengarah kepada terjadinya peristiwa hukum kepada karena perbuatan manusia sehingga atas tanah menjadi hapus begitu. Nah, kemudian adapun menurut dari API Perlindungan yang menyatakan bahwa tanah terlantar menitik beratkan pada hukum Indonesia, itu tanah yang diberikan dasar penguasaan hak yang telah dilantarkan dalam waktu tertentu sehingga haknya gugur dan tanah tersebut kembali kepada penggunaan hak wilayah masyarakat adat begitu. Nah, jadi kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, bahwa tanah terlantar adalah tanah yang dilantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh hak dengan penguasaan atas tanah, akan tetapi secara hukum belum memperoleh hak tanah tersebut. Nah, begitu. Nah, jadi kemudian pengertian tanah terlantar menurut PP atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 dapat ditentukan pada rumusan pasal 2, yaitu yang pertama, tanah yang telah berstatus hak, yaitu hak milik, hak guna bangunan, kemudian hak usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan yang telah diusahakan. Kemudian yang kedua, tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan atau izin keputusan atau surat apabila tanah tidak dimohonkan, hak tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tanah terlantar merupakan keadaan di mana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum atau oleh negara tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat atau tujuan pemberian hak dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara. Nah, jadi ada beberapa macam di sini kriteria tanah terlantar menurut hukum adat. Yang pertama yaitu menggarap, pernah membuka tanah ulayat. Penggarap menggarap sampai 1 kali atau 2 kali panen. Penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali. Kemudian tanah